Dan ini dukungan dari pemerintah daerah sangat penting sekali. Sangat penting ya. Sangat penting. Coba kita tanyakan dulu wujud nyata dukungan dari pemerintah Jawa Barat sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab ya, Kang Deddy, silakan. Yang pertama bahwa memahami program yang akan dikembangkan, saya memahaminya pada sudut yang lain dulu. Pertama bahwa ada residu kerusakan lingkungan yang sangat parah yang terjadi di pantai utara Jawa Barat. Itu diakibatkan karena dulu pernah berkembangnya tambak bandeng. Mangrovenya dibabat, tambaknya dibuat. Setelah itu karena sudah tidak produktif lagi, karena tidak dikelola dengan baik dan tidak berbasis hijau, yang pada akhirnya menimbulkan rusaknya garis pantai utara. Rusaknya infrastruktur, bahkan di Kerawang itu sudah ada satu dusun yang sudah hilang. Nah ini, sehingga konsep yang dikembangkan hari ini melalui Kementerian Kelautan adalah konsep yang pertama bagi saya, kebahagiaan saya yang pertama adalah terselamatkannya garis pantai utara Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya ekosistem mangrove. Yang ketiga, tumbuhnya budidaya. Yang keempat, tumbuhnya tenaga kerja. Yang kelima, tumbuhnya kampung nelayan yang harmoni. Nah, tugas kita provinsi adalah satu, memberikan penjelasan pada publik. Ini adalah proyek strategik. Proyek strategik nggak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat, kalau dengar proyek dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit. Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah, premanisme ini ada di Jawa Barat ini habis, selesai, hilang nggak ada. Nah, sehingga nanti akan lahir siklus, yaitu anak-anak nelayan yang hari ini terhampar anak-anak mudanya bisa bekerja pada 3 hal. Yang pertama adalah menjadi pekerja pada saat penyiapan kegiatan budidaya. Yang kedua, menjadi pekerja pada saat pengelolaan budidaya. Yang ketiga, menjadi pekerja pada saat pengelolaan produksi. Ini siklus ekonomi yang berkelanjutan, dan kita dapetin 26 triliun nggak mungkin di Jawa Barat. Orang APBD-nya juga cuma 31 triliun, ngurus 54 juta penduduk. Ini 26 triliun itu sudah 3/4 APBD Provinsi Jawa Barat. Hari ini difokuskan pada 4 kabupaten. Pasti poolnya multiplayer ekonomi yang sangat tinggi. 31 triliun itu memiliki aspek 14% bagi pertumbuhan domestik di Jawa Barat. Kalau 26 triliun otomatis memiliki aspek 10% pertumbuhan domestik. Artinya hari ini stimulus pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, pergerakan ekonominya itu sudah ada 26%. Kalau ditambah swasta, maka nanti pertumbuhan ekonominya akan semakin baik. 54 juta penduduk di Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat tinggi, karena keberhasilan Indonesia sangat tergantung keberhasilan Jawa Barat. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan program ini. Tapi mungkin tadi titik-titik wilayahnya. Yang pertama adalah bicara giant sea wall ya. Jadi kerangka pemahaman saya kan bukan hanya benteng, tetapi adalah hamparan pohon mangrove itu adalah bagian dari giant sea wall itu sendiri. Karena rob akan tertahan, banjir laut akan tertahan. Bicara tentang rumpon, misalnya dengan hamparan mangrove itu justru itu adalah bagian dari rumpon alamiah yang terbangun, yang akhirnya juga akan melahirkan produktivitas ekonomi kelautan. Nah, kemudian hamparan pembangunan wilayah pesisir yang di daerah Muara Gembong, kemudian kalau bahasa saya itu daerah Pakis Jaya, kemudian Belanakan, Eretan, istilah bahasa daerah lokal di sana, itu kan sesungguhnya lagi menggeser pola ikan tangkap yang kadang eksploitatif dalam penangkapannya itu menjadi pola budidaya. Dengan tumbuhnya areal budidaya hampir ada 40.000 kan dalam rencana kerjanya, otomatis akan meningkatkan produktivitas kelautan melalui pola budidaya. Nah,
bisa jadi bahwa generasi berikutnya tidak akan semuanya turun ke laut, tapi berbudidaya. Kalau lewat budidaya lebih menjanjikan, kemudian lebih pasti, atau mereka bekerja sebagai pegawai juga lebih menjanjikan, lebih pasti, mereka juga tidak akan lagi ke laut menjadi ABK atau menjadi penangkap perorangan yang memilih resiko tinggi. Secara otomatis ekosistem laut akan terbangun. Kan ini yang harus dihindarkan oleh kita tuh residu kayak dulu itu. Kemudian bikin tambak, dibabat mangrovenya, dibabat cemaraknya, dibabat pohon kelapanya, tambaknya rusak, sudah tidak menguntungkan, ditinggalkan. Nah, ini kan pola itu yang harus dihindarkan. Berarti saya sampaikan sebagai jawaban yang tadi, keraguan, kemudian juga analisis problem. Semoga seluruh rangkaian ini adalah terintegrasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Kang Deddy.